Halo teman-teman, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya, amin. Kali ini aku mau sharing mengenai cara mengurus keuangan atau mengatur keuangan ala orang Jepang atau yang sering disebut dengan kakebo. Kakebo pertama kali diciptakan oleh seorang jurnalis wanita pertama di Jepang bernama Hani Motoko pada tahun 1904. Kakebo ini diciptakan awalnya bertujuan untuk membantu wanita dalam mengatur keuangan rumah tangganya. Kalau teman-teman ingin lebih mengetahui apa itu kakebo, teman-teman bisa membaca buku karya penulis Fumiko Chiba yang berjudul Kakebo, The Japanese Art of Saving Money. Dalam metode kakebo ini ada 3 poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, catat seluruh jurnal keuangan setiap bulan. Ide di balik metode kakebo ini adalah ingin mengetahui hubungan kita dengan uang. Catat seluruh pemasukan dan seluruh pengeluaran kita. Lebih disarankan untuk dicatat di buku ya teman-teman. Tujuannya adalah agar kita lebih sadar kondisi keuangan kita dan kita lebih mengetahui apa yang menyebabkan kebiasaan buruk kita soal uang. Awalnya, di setiap awal bulan, kita tuliskan semua pendapatan yang sudah kita peroleh. Misalnya dari gaji kita, dari penghasilan dari usaha sampingan kita, atau dari uang jajan dari orang tua. Kita tulis semuanya, lalu kita total berapa pemasukan kita. Lalu yang kedua, kita tuliskan pengeluaran rutin kita setiap bulan, seperti tagihan wifi, tagihan kos atau sewa rumah, dan iuran RT yang sifat tagihannya adalah sama setiap bulannya. Kemudian kita totalkan berapa jumlah tagihan rutin kita setiap bulannya. Selanjutnya, kita kurangkan seluruh pemasukan kita dikurangi dengan total pengeluaran rutin kita setiap bulan. Kemudian, sisa uang tersebut merupakan jumlah uang yang dapat kita tabung dan kita belanjakan dengan bijak. Kemudian poin kedua yaitu bagi budget belanja kita ke dalam 4 kategori. Itu kategori yang pertama yaitu survival. Survival ini merupakan biaya kebutuhan hidup kita seperti biaya belanja bulanan, biaya belanja harian, tagihan listrik, air, pembelian gas, dan lain-lain. Lalu untuk kategori yang kedua yaitu opsional, yaitu kebutuhan yang tidak mendadak. Seperti contoh untuk kebutuhan makan kita di restoran atau kita mau belanja yang bukan kebutuhan pokok kita, seperti itu. Untuk kategori yang ketiga yaitu culture, budget yang digunakan untuk kebutuhan menambah ilmu dan pengalaman kita. Seperti contoh
budget untuk kita membeli buku atau budget untuk kita mengikuti seminar atau webinar seperti itu. Kemudian untuk kategori yang terakhir atau kategori yang keempat yaitu ekstra, budget untuk kebutuhan yang mendadak seperti kebutuhan untuk servis motor yang tiba-tiba mogok, kemudian untuk kado pernikahan, kemudian untuk perbaikan genting bocor, pokoknya yang sifatnya mendadak. Tipsnya di sini teman-teman bisa menggunakan uang cash untuk melakukan transaksi dari 4 kategori ini. Kemudian bagi uang tersebut ke dalam 4 amplop atau dompet yang dipisah-pisah sesuai dengan kategorinya. Tujuannya adalah agar teman-teman tahu berapa uang yang masih bisa digunakan untuk kebutuhan dari 4 kategori ini. Kalau merasa kesulitan menggunakan cash, teman-teman bisa lebih sering aja mengecek saldo di rekeningnya. Untuk kategori yang ketiga yaitu bedakan keinginan dan kebutuhan. Seperti contoh misalnya kita mau membeli sebuah mobil. Apakah ini kebutuhan atau keinginan ya? Tanyakan dulu kepada diri kita. Apakah kita bisa hidup seperti biasanya tanpa barang yang akan kita beli ini? Kemudian yang kedua, kita tanyakan pada diri kita apakah kita benar-benar mampu untuk membeli barang ini. Jangan hanya gengsi atau karena lapar mata atau diskon kita jadi merasa oke, kita mampu, kita butuh dengan barang ini. Kemudian yang ketiga, kita tanyakan apa manfaat yang kita rasakan dengan kita membeli barang tersebut. Jangan sampai hanya karena lapar mata kita membeli barang tersebut, padahal kita sudah punya yang mirip yang sama manfaatnya dengan barang tersebut, yang nantinya barang tersebut akan tidak digunakan atau ditaruh begitu saja di rumah. Kemudian yang selanjutnya kita tanyakan pada diri kita apakah ada tempat untuk menyimpan barang yang akan kita beli ini. Jangan sampai nanti kita sudah membelinya tapi kita tidak punya tempat untuk menyimpan. Akhirnya nanti rumah kita akan menjadi penuh. Tujuan dari 4 pertanyaan ini yaitu agar kita lebih sadar akan barang yang akan kita beli dan motivasi di baliknya. Apakah memang benar-benar butuh atau hanya keinginan semata saja. Oke teman-teman, sekian video mengenai Gazebo. Semoga bermanfaat ya teman-teman dan kita bisa lebih pintar lagi dalam mengatur keuangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. See you in the next video. Bye-bye.